Makanya saya bilang tahun 2025 pindah Pak. Pindah dari Muhammad ke Yesus. Berhenti dari menuhankan Muhammad jadi menuhankan Yesus. Ganti yang menguasai hatimu itu. Saya tahu yang menguasai hati Muslim itu Muhammad. Yang bertahta di hatinya Muslim itu Muhammad. Ganti yang bertahta di hatimu itu jadi Yesus. Jadi pengendalimu itu bukan lagi Muhammad tapi Yesus. Kalau kalau Muhammad jadi pengendalimu, pagi-pagi Anda bangun ambil air, sedot-sedot air. Kemusi. Karena apa? Karena setan bermalam di situ. Baik. Nih ya, saya akan tunjukkan sebuah, jangankan berteman, ya kan? Gini, saya kasih contoh. Misalnya Anda punya tetangga non-Muslim, Nasrani, atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu. Mereka miskin, tidak memiliki makanan. Boleh nggak Anda beri mereka makan? Boleh. Boleh. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah boleh umat Muslim berbuat demikian kepada orang lapar kalau dia bukan Muslim? Saya tunjukkan. Memang mereka ini ya. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang Islam itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Gimana sih? Aduh. Perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya tanya, makananmu yang di rumah itu boleh nggak dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Kalau saya pribadi boleh. Wala wala wing wing. Wala wing wing. Dulu Bang. Gimana? Dulu. Itu hadis atau apa? Bukan, ini buku gambar. Aduh. Karena begini Bang, yang namanya hadis itu ada yang sahih dan ada yang tidak. Mulai. Ada yang kuat. Mulai angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Saya pakai belangkon besok dah. Kita sambil belangkon saya dulu lah. Aduh, susah kita ke dalam. Kan jadi itu tidak sahih. Tidak sahih. Baik. Kita harus galang dulu kita nih. Aduh. Bentar, miring Mas Yan. Up. Nah. Yuk, silakan. Angel tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Sudah saya tunjukkan dalil-dalilnya Pak Krisno. Sudah saya tunjukkan dalilnya ini tidak boleh berteman. Bilang hadis palsu lagi. Ini saya mau gimana? Saya mau gimana terusan? Sungguh nekat yang Pak Tresno, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, mereka itu membenci orang-orang non-muslim. Itu ada dalilnya Pak Tresno. Jangan menutup mata dengan kenyataan yang ada. Pak Tresno, kemarin dengar berita di Surabaya, kemarin dengar berita di Sukabumi, kemarin dengar berita lagi di mana, Depok atau di mana. Kenapa sih mereka benci bener gitu? Sama gereja, sama salib. Ada dalilnya. Kenapa orang Islam kemarin
di Sukabumi matah-matahin salib itu, nurunin salib. Ada dalilnya. Nabi Isa akan datang mematahkan salib, itu dalilnya. Kalau Anda menyalahkan orang-orang Islam yang menurunkan salib, ya banting-banting salib, besok Anda akan menjadi orang yang menentang Isa yang datang mematahkan salib itu. Coba. Ketika Nabi Isa datang mematahkan salib, Anda nanti akan berdiri di hadapan Nabi Isa. Hei, Nabi Isa, Anda Muslim? Ya, saya juga Muslim. Langkahi dulu kalau Anda mau matahkan salib orang Muslim. Nasrani. Gak mungkin Anda berani ngomong gitu, itu ada dalilnya. Gimana sih? Sampai kapan sih kita ini munafik? Coba tuh satu keluarga, bapak, ibu, anak pergi naik motor. Ngeledakin dirinya itu yang di gereja katedral Surabaya, Sidoarjo. Dengar beritanya? Mereka itu baca-baca buku yang Islami. Tapi Islam nggak ngajarkan kayak gitu, Pak. Tuh kan, masih menutup. Iya. Kalau nggak mengajarkan Memang seperti iya. itu, lantas kenapa banyak makin fanatik Islam kok makin jadi seperti itu? Kenapa? Ya dia itu kan melanggar. Coba sekarang saya tanya, bener nggak tadi? Orang Kristen aja saya rasa juga enggak semua patuh terhadap Betul. Kristen. Saya setuju. Banyak Tetapi orang ketika orang Kristen mendalami agama Kristen, maka dia akan hidupnya itu mengasihi sesama manusia. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mendalami agama Islam, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama. Coba, barusan tadi Anda mengatakan nggak bahwa Anda tidak mengerti agama Islam? Kalau menurut saya begini, Bang. Sebetulnya semua agama itu diajarkan untuk saling mencintai terhadap sesama. Yang beda di antara agama satu dengan yang lain itu cara menyembah. Saya tunjukkan dalilnya lagi ya. Tuhannya. Yang beda cuma itu. Oke. Masalah ke masyarakat, hubungan kemasyarakatan itu semua sebetulnya mengajarkan sama. Tidak cuma Kristen, Islam termasuk Konghucu, Hindu itu juga mengajarkan supaya dari tadi Anda ngomong itu bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari tadi Anda ngomong berdasarkan halusinasi. Perhatikan. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan apa yang Anda ucapkan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan pernyataan Anda dengan pernyataan Al-Quran. Perhatikan ya, pelan. Siap. Tadi Anda mengatakan bahwa umat Muslim diajarkan mengasihi sesama manusia. Iya. Pernyataan Al-Quran bukan begitu. Pernyataan orang Islam, pernyataan Al-Quran adalah Anda mengasihi sesama Muslim, bukan sesama manusia. Saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat. Ini Quran ya. Quran surat Al-Fat ayat 29. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi umat Muslim itu berkasih sayangnya sesama Muslim. Dari mana di sini berkasih sayang sesama manusia? Oh, itu perlu tafsir. Langsung saya nanti ngedal lagi. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Pak De. Nah, itu dia. Loh, gimana? Al-Qur'annya bilang sesamamu, bukan sesama manusia. Coba, gimana tanggapan Anda?
Sambil saya menunjukkan apa yang tertulis dalam Injil. Terdiam dia. Nih, saya tunjukkan dalam Injil. Enggak, Bang. Soalnya begini. Bedakan apa yang tertulis dalam Injil ya, Pak De ya. Nih, apa yang tertulis dalam Injil di dalam Lukas pasal yang ke-6. Nih, kita mulai mengenai hal mengasihi. Ya nih, perhatikan apa kata Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuh, coba tuh ajaran Yesus. Beda jauh dengan ajaran Muhammad, Pak De. Langit dan bumi. Kalau kita, saya kasih contoh. Si Udin baik sama saya. Saya balas baik. Namanya apa? Ya impas. Gimana? Itu namanya impas. Kita nggak punya kelebihan. Tapi kalau si Udin jahat sama saya, tidak saya balas dengan kejahatan. Saya balas dengan kebaikan. Itu namanya saya setingkat lebih maju daripada si Udin. Itulah bedanya. Beda. Ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu beda. Nah, perbedaan inilah yang terus-menerus saya tonjolkan. Karena apa? Karena banyak orang-orang saudara-saudara muslim Anda mengatakan Muhammad itu adalah nabi yang dinubuatkan oleh Muhammad. Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Karena ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu dari ajaran yang sama. Beda. Saya cuma mau bilang beda. Makanya saya bilang tahun 2025 pindah Pak. Pindah dari Muhammad ke Yesus. Berhenti dari menuhankan Muhammad jadi menuhankan Yesus. Ganti yang menguasai hatimu itu. Saya tahu yang menguasai hati muslim itu Muhammad. Yang bertahta di hatinya muslim itu Muhammad. Ganti yang bertahta di hatimu itu jadi Yesus. Jadi pengendalimu itu bukan lagi Muhammad tapi Yesus. Kalau Muhammad jadi pengendalimu, pagi-pagi Anda bangun ambil air, sedot-sedot air. Hembusin. Karena apa? Karena setan bermalam di situ. Tapi kalau Yesus yang menjadi pengendalimu, Anda tidak akan lagi ambil air, bersihin tempat tidur setan di hidung. Karena setan tidak akan lagi tidur di hidungmu. Makanya Bang, di hati kita ini kan ada tahta. Kita bicara metafor ya. Di hati kita ini ada tahta. Siapa yang memerintah di hati kita? Seharusnya yang memerintah di hati kita ini adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya Kristen itu ada lagunya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Ada itu. Memerintahlah ya Roh Kudus. Jangan Muhammad yang memerintah di hidupmu. Kalau Muhammad yang memerintah di hidupmu, besok Anda berangkat nyusul itu. Bawa rangsel. Makanya Pak Kresno, coba. Mungkin sekarang Anda nggak percaya dengan omongan saya. Mungkin sekarang omongan saya ini masih Anda anggap musuh. Karena banyak orang-orang seperti Anda. Orang yang nggak saya nyana, yang nggak saya duga-duga, yang dulu keras kepada saya. Beberapa belas tahun kemudian, ada yang sampai 11 tahun kemudian, ada yang 7 tahun kemudian, ngomong sama saya. Masih ingat saya nggak katanya?
Dulu saya debat sama kamu begini-begini. Sekarang saya sadar bahwa omongan kamu itu benar. Banyak yang begitu. Makanya Anda dalami dululah. Anda perdalam agama Islam itu. Nanti kalau Anda sudah mendalami agama Islam, baru ngomong lagi sama saya. Yang muslim-muslim sudah saya undang loh di sini. Yang ngerti agama Islam, ayo. Silakan. Kalau saya ngomong nggak ada dalilnya, baru saya di situ salah. Yang saya ngomong ada dalilnya semua.